Halo, perkenalkan saya Danang Kusuma, mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan jurusan Optometri UKRIDA. Pada video kali ini saya akan memberikan sedikit edukasi mengenai kesehatan mata. Dengan topik apakah mata minus bisa sembuh? Sebelum dimulai silahkan tekan tombol subscribe jika kalian suka dan pastikan untuk meninggalkan kesan di kolom komentar. Mari kita mulai untuk pembahasannya. Agenda pembahasan kita mencakup: pertama, apa itu mata minus? Kedua, ciri-ciri mata minus. Ketiga, bagaimana menangani mata minus. Keempat, apakah mata minus bisa sembuh dengan suplemen? Pertama, yang akan saya bahas, ialah apakah mata minus. Pada mata normal, sinar sejajar yang masuk ke mata akan dibiaskan oleh media refraksi, seperti kornea, dan lensa, tepat di retina. Retina merupakan reseptor atau sel-sel yang bertugas menerima cahaya, dan akan meneruskannya sampai ke otak, sehingga akan terjadi persepsi penglihatan. Sedangkan pada mata minus, cahaya yang masuk tidak sampai ke retina, akan tetapi jauh di depannya, makanya benda yang jauh menjadi tidak fokus atau buram. Kondisi tersebut biasanya disebut rabun jauh atau miopia. Hal ini disebabkan oleh sumbu mata terlalu panjang sehingga cahaya yang masuk tidak sampai ke retina, atau karena daya bias kornea atau lensa terlalu kuat, sehingga menyebabkan cahaya yang masuk tidak sampai atau berada di depan retina. Apa saja yang menjadi penyebab mata minus? Pertama, panjang sumbu bola mata atau aksial lebih dari normal. Panjang sumbu bola mata normal sekitar 22 mm, dan pada mata miopia, panjang sumbu bola mata bisa lebih dari 22 mm, tergantung derajat keparahan dari miopia. Kedua, media refraksi seperti kornea, aqueous humor, lensa dan vitreous tidak dalam kondisi normal, sehingga cahaya atau bayangan yang masuk ke mata dibiaskan di depan retina. Selanjutnya, apa saja yang menjadi ciri-ciri dari mata minus? Yang pertama ialah buram pada saat melihat jauh. Kedua, memicingkan mata pada saat melihat objek jauh. Ketiga, merasa pusing atau mata lelah. Derajat keparahan dari mata minus dibagi menjadi ringan, sedang dan berat. Pada kondisi berat berpotensi mengakibatkan retinal detachment dan amblyopia atau mata malas. Kita rangkum kembali untuk ciri-ciri mata minus apa saja. Pertama, buram pada saat melihat jauh. Kedua, sakit kepala atau pusing. Ketiga, memicingkan mata untuk melihat objek yang jauh. Keempat, mata lelah karena bekerja secara berlebihan. Selanjutnya, faktor-faktor resiko dari mata minus. Melihat objek-objek dekat terlalu lama seperti membaca buku, bermain game, dan menonton TV dengan jarak yang dekat. Selanjutnya yang saya akan sampaikan ialah bagaimana menangani mata minus. Mata minus merupakan kelainan refraksi, yang berarti mata kita memerlukan alat bantu untuk membuat penglihatan lebih jelas. Alat bantu yang bisa digunakan ialah kacamata berkekuatan minus atau cekung dan lensa kontak. Dengan memakai lensa cekung, cahaya atau bayangan yang masuk ke mata akan diteruskan lebih panjang sehingga merubah titik jatuh cahaya atau bayangan yang tadinya berada di depan retina menjadi tepat di retina. Pada anak-anak, miopia cenderung akan mengalami kenaikan yang lebih besar dibandingkan pada saat dewasa karena pada masa anak-anak mata masih dalam proses perkembangan. Oleh karena itu disarankan memeriksakan mata ke dokter mata atau optometris secara rutin minimal 6 bulan pada anak-anak dan pada orang dewasa minimal 1 tahun. Kedua, dengan memakai lensa kontak, prinsipnya sama dengan kacamata akan tetapi lensa kontak langsung ditempel di mata, akan tetapi penggunaan lensa kontak harus dijaga kebersihannya agar tidak menimbulkan infeksi mata. Selanjutnya, menangani mata minus dengan cara operasi seperti LASIK dan CLE. Metode ini bisa mengurangi bahkan menghilangkan mata minus dengan membuat kornea atau lensa menjadi tidak terlalu cembung. Mari kita rangkum kembali apa saja yang menjadi manajemen mata minus.
Pertama, kacamata dengan kekuatan minus. Kedua, lensa kontak dengan kekuatan minus. Ketiga, dengan cara operasi. Selanjutnya, apakah mata minus bisa sembuh dengan suplemen? Kondisi mata minus bisa dikoreksi akan tetapi belum bisa untuk diobati dengan suplemen. Banyak sekali orang yang meyakini bahwa dengan mengkonsumsi suplemen mata akan menyembuhkan mata minus, akan tetapi sampai saat ini belum ada penelitian yang membuktikan suplemen mata akan menyembuhkan mata minus. Ada penelitian yang menyatakan dengan mengkonsumsi suplemen akan mengurangi resiko dari degenerasi makula dan rabun senja. Pada saat ini penanganan mata minus hanya bisa diatasi dengan penggunaan kacamata, lensa kontak dan operasi. Rangkuman dari penggunaan suplemen. Penggunaan suplemen belum terbukti untuk mengobati mata minus. Penggunaan suplemen seperti mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A bisa berguna untuk meningkatkan daya tahan mata dan bisa mencegah terjadinya degenerasi makula dan rabun senja. Mata minus bisa dikoreksi dan menggunakan alat bantu seperti kacamata dan lensa kontak dan juga bisa menggunakan cara operasi seperti LASIK, akan tetapi mata minus belum bisa diobati khususnya menggunakan suplemen. Inilah referensi-referensi yang saya gunakan, semoga bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih sudah menonton video saya.